Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nah, lengkapkan dengan ubannya. Wah, Yuwiwoho. Mirip nggak? Mirip nggak dengan saya? Uban sudah, kaosnya juga warna hitam. Saya ingin mencoba memotret, menggambar diri saya saat ini, hari ini, lewat karya seni. Wow, kalau karya seni yang kita tahu itu kan ya sudah ada lukisan, kemudian ada sculpture atau patung, dan memang memiliki nilai karya seni yang tinggi. Bisa diperjualbelikan, bisa menjadi investasi. Tetapi ini mungkin gaya masa lalu. Karena sekarang di era modern, di era digital, karya seni sudah berubah bentuk menjadi karya-karya seni digital. Bahkan tidak hanya karya seni saja yang digitalkan, aktivitas kita di dunia maya atau apapun itu bisa dijadikan karya seni. Bahkan misalnya contohnya ada Jack Dorsey yang menjual postingan tweet pertamanya di tahun 2006 senilai hampir $3 juta Amerika Serikat. Fantastis sekali, dan itulah yang namanya NFT. NFT adalah non-fungible tokens atau sertifikat kepemilikan akan satu aset digital yang menjadi satu karya seni yang bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan dengan bantuan blockchain. Bentuknya bisa mulai foto, bisa video, format PNG, GIF, atau musik juga bisa menjadi satu karya NFT. Dan ini adalah salah satu aset kripto yang saat ini sedang booming, dinikmati dan juga diperdagangkan, bisa menjadi satu produk investasi. Bukan hanya tweet dari Jack Dorsey yang berharga fantastis, ada juga karya digital lain yang tak kalah mahal setelah dijual dalam bentuk NFT seperti 5.000 foto yang digabung menjadi mosaik digital karya seniman Mike Winkelmann atau Beeple asal Amerika Serikat yang terjual seharga $69 juta Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah. Dari Liga Bola Basket Amerika atau NBA juga membuat NFT bernama NBA Top Shot dan diperjualbelikan dalam bentuk trading card. Hingga Februari 2021, NBA Top Shot menghasilkan pendapatan lebih dari $230 juta. Bentuk NFT lainnya adalah dalam format GIF dari video Nyan Cat yang terjual seharga $590.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Dari sejumlah karya NFT yang bernilai tinggi, sebenarnya NFT diterapkan di Warna-warni aja. Saya sendiri sebenarnya baru tahu istilah NFT itu kira-kira 1 bulan yang lalu. Ketika tahu cukup kaget ya, pasti kaget banget, shock. Hah, apaan ini gitu? Barang nilai seni digital bisa dijual dengan harga yang fantastis. Di Indonesia sendiri kalau kita bicara soal karya NFT, sudah ada Mas Denny JA, surveyor, tahu dong ya, yang karya NFT-nya sudah pernah laku terjual senilai 1 miliar rupiah. Bagaimana dengan yang lainnya? Sudah ada teman saya Mas Miko, seorang digital creator atau apa sebutannya Mas Miko? Ya, digital artis. Digital artis sudah pernah dapat cuan juga? Ya, lumayan. Berapa? Satu karya berapa pernah laku terjual? Pernah ada yang antara 9 sampai 10 juta rupiah. Rupiah? Rupiah. Satu seperti ini, coba. Anoman. Salah satunya ya. Oke. Kenapa bisa seharga 10 juta rupiah? Memang ada perbedaan currency dari yang rupiah ke kripto itu. Karena memang dari NFT ini kan penjualannya By token. by token. Ketika satu karya NFT kemudian dijual, dibeli oleh orang lain, terus kemudian si orang yang pemiliknya itu dijual lagi ke orang yang lain lagi,
Mas Miko akan terus dapat royaltinya. Iya. Berapa persen? Dan royaltinya beda-beda, tergantung kita. Jadi pas kita mau ngepost karya, ada settingan ya, mau berapa persen yang kita dapat. Oh, Mas Miko ini kan nggak ketebak ya. Kita nggak pernah membayangkan orang bisa membuat satu karya seni digital yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki nilai yang tinggi. Kedepannya kira-kira gimana ya? Apa yang bisa dilakukan untuk mungkin ada pemirsa, teman-teman yang tertarik untuk bisa menjadi digital artis? Ini sangat berpotensi banget ya ke depannya, karena kan kita tahu semenjak corona kan orang-orang pada di rumah, ya pasti nggak ada yang bikin pameran secara fisik lah ya orang-orang. Dan ini bisa menjadi satu tempat lagi untuk kita tuh bisa show karya kita. Iya, untuk jadi kita tuh bisa virtual jual. exhibition gitulah ya, semacam virtual exhibition. Jadi promising banget ke depannya. Promising banget. Oke, baik. Thank you Mas Miko. Sukses ya sama-sama. untuk bikin NFT terus. Ya, thank Ajarin you. saya kapan-kapan. Oke, Thank you. siap. Auto Sultan dapat 1,7 miliar rupiah dari modal foto selfie aja. Ini dia, Gozali. Pria asal Semarang, Jawa Tengah ini menjual foto selfie berbasis NFT di platform OpenSea. What? Bro, what are you talking about, man? Dengan konsep foto selfie yang dikumpulkannya selama 5 tahun, Gozali yang awalnya iseng-iseng aja berhasil meraup untung. Saya moto setiap hari itu buat animasi timelapse. Nanti kan 5 tahun itu nanti digabungin jadi satu jadi video gitu. Tujuannya itu waktunya udah dibuat, cuman kayak sekalian juga tak upload di NFT kali aja lucu deh. Fotonya yang berciri khas wajah datar nih, wajah flatnya Gozali, yang berjumlah 933 foto dijadikan karya digital NFT dan laris manis. Per 21 Januari kemarin, harga terendahnya saja berkisar 0,22 Ethereum atau 9 juta rupiah. Dan yang tertinggi di angka 66.346 Ethereum atau sekitar 3,1 triliun. Wih, Gozali mucur banget sampean iki ya. Aku nyangkanya sih nggak ada yang bakal beli, makanya harganya saya patok awal di $3 itu memang sengaja biar nggak ada yang beli sih. Terus sebenarnya awal mulanya gimana sih Gos? Kok bisa langsung hits foto kamu itu? Awal-awal tuh dipromosiin sama komunitas NFT itu. Terus orang luar juga ikutan beli, bahkan sampai Chef Arnold sama Mas Jijo bahkan sampai beli. Bahkan belinya tidak cuma satu tapi 25. Jadi setelah Auto Sultan, wajah Gozali ini muncul hampir setiap hari di TV, di media sosial, dan yes, Gozali Everyday pas dengan nama julukannya. Pemberitaan tentang semudah itu mendapat cuan ini kemudian membuat iri kita-kita nih warga net di tanah air. Menurut Gozali, keuntungan dari penjualan NFT itu akan diinvestasikan dan digunakan sebagai modal untuk membuka studio animasi. Nice. Keren kan Gozali ini ya? Jadi gimana guys? Tertarik untuk menjadi Gozali berikutnya? Tapi yang harus diingat, NFT itu nilai jualnya adalah keunikan. Apakah wajah teman-teman sudah seunik Gozali? Semoga beruntung cari cuan dari NFT. Udah nggak bisa main ukulele gitu ya, mau jual NFT kira-kira bisa nggak ya? Musik dijadikan NFT? Possible. Tidak hanya soal karya seni yang berbentuk digital art, gambar, GIF atau video, tetapi karya seni musik juga bisa. Karena itu musisi-musisi juga bisa dimudahkan dengan menjual karya-karya seni mereka di NFT. Kenapa NFT itu bisa memiliki nilai yang tinggi sampai jutaan, ratusan juta, bahkan sampai miliaran US dollar? Ada rekan saya, seorang kurator NFT, Pandu Sastrowardoyo. Kita ngobrol-ngobrol.
Pak Pandu, jadi ini gila ya gitu. Jadi orang tuh sudah benar-benar mungkin nggak tahu mau diapain duitnya, ya nggak sih? Sehingga membeli barang yang benar-benar abstrak, nggak ada wujudnya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau kita bicara soal NFT, sebenarnya kita ngelihat dari segi kepemilikan. NFT itu sebenarnya bukan benda seninya. NFT itu kepemilikan dari sesuatu. Kepemilikan khususnya dari sebuah aset digital. Oke. Aset digitalnya itu bisa tanah virtual. Yes, tanah Bisa virtual kan sekarang udah ada nih, udah mulai muncul udah juga. banyak. Itu masuk NFT juga Masuk ya? NFT juga. Oke. Bisa musik. Ya, musik. Bisa benda-benda seni. Kepemilikannya itu yang penting. Dan Oke. kalau kita di dunia NFT justru kita ngelihatnya kepemilikan itu yang menjadi punya value. Karena kalau misalnya kita bilang nih, saya punya digital art sebelum NFT, saya punya Iya, digital art. iya. Saya jual digital art ini ke orang lain. Apakah kita benar-benar menjualnya? Apakah kita benar-benar menjual kepemilikannya? Sebenarnya kan enggak, karena kan itu bisa di-copy dengan mudah. Yes. Kalau dengan NFT, begitu kita beli, itu milik kita. Orang lain nggak bisa Caranya ngapot. bagaimana caranya benar-benar itu bukan hanya orisinalitas saja, tetapi ya memang punya kita gitu Iya. kepemilikan itu. Sebenarnya karena memang asal usulnya ya, kan ini kita pakai teknologi blockchain nih. Blockchain Ya. itu kan teknologi yang kalau kita bicara desentralisasi, desentralisasi ini dipergunakan untuk ngejagain supaya kepemilikannya itu memang tetap sesuai dengan orang yang harusnya memilikinya. Oke. Jadi kelihatan dari awal sampai habis semuanya tertrace dari pertama kali dibikin Iya. sampai dikasih ke orang yang terakhir atau dijual ke orang yang terakhir. Iya. Jadi sebenarnya NFT itu tidak harus digital art ya. Biasanya digital art tapi bisa dihubungkan juga dengan dunia nyata. Bisa dihubungkan dengan dunia nyata seperti tadi musik misalnya. Musik bisa banget. Ini Tentunya. Ini udah langsung jadi NFT bisa juga nggak ini bisa. kita bikin lagu di sini terus Boleh. dijual Bisa. jadi NFT? Nggak tahu siapa yang beli ya tapi Nggak tahu siapa yang beli tapi potensial bisa. potensial bisa. Jadi semua yang kita ciptakan, benda kreatif yang kita ciptakan, kalau kita tuh Benda seniman, kreatif yang kita ciptakan, oke. kita bisa buat bahwa orang-orang tuh tahu bahwa saya yang nyiptain. Itu saya tanda tangani bahwa itu punya saya. Dan ketika itu dikasih ke orang lain atau dijual ke orang lain, kelihatan bahwa kepemilikannya pindah ke orang lain itu. Intinya gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke harga. Oke. Kenapa bisa sampai semahal itu satu postingan tweet dijual 2.9 million, hampir 3 juta dolar. Karena cuma ada satu Karena cuma ada satu. atau cuma ada dikit. Jadi ini adalah Itu yang asas membuat nilainya tinggi. betul. Itu adalah asas rarity, kelangkaan. Dulu itu digital art nggak bisa langka. Oke. Satu file JPEG Yes. bisa di-copy berkali-kali Yes, lipat kan. yes. Kalau sekarang, kalau file JPEG-nya itu udah terkonek dengan NFT, udah menjadi NFT, maka itu udah nggak bisa di-copy lagi. Udah nggak bisa di-copy lagi. Gitu. Jadi kalaupun kita copy, tapi itu beda. Iya, Bedanya iya, kenapa? iya. Karena kalau kita lihat misalnya Mona Lisa, Ya. painting beneran Yes. kan, ada beneran. Iya. Ada posternya nggak? Ada Banyak banget. banyak banget. Bisa di-copy berkali-kali, Iya. bisa di-print berkali-kali. The real thing is still the Mona Lisa. Yes. Seperti Dan itu. si lukisan aslinya ya udah tetap harganya ya miliaran US dollar. Miliaran ya sekarang. Ya, Triliunan kali kalau mungkin. misalnya untuk Mona Lisa. Posternya ya Posternya ya masih segitu-segitu aja. Rupiah, 5 dolar, Tergantung segala belinya di mana. macam. Jadi anything semua bisa potensial untuk menjadi NFT sebenarnya. Betul. Seberapa penting satu karya NFT itu uniqueness-nya harus limitasinya batasnya seperti apa? Ada satu yang collection isinya ada 10.000. Oh, 10.000 nggak unik dong. Iya. Tapi 10.000 itu di dalam 10.000 itu ada beberapa yang unik. Misalnya yang karakteristiknya unik. Misalnya tadi yang isinya monyet semua. Ya. Ada monyet yang kulitnya emas. Ya. Jarang-jarang. Ya. Ada monyet yang pakai baju raja. Jarang-jarang. Nah, itu uniqueness di dalam sebuah koleksi. Oke. Nah, yang kedua adalah uniqueness yang berhubungan dengan memang sesuatu yang berhubungan dengan dunia nyata. Misalnya si Twitter tadi. Tweet yang tadi dijual berapa sih? 2,6 juta dolar. Ya. Itu dijual karena itu adalah Twitter tweet pertama di dunia. Dan satu lagi adalah ya, kembali lagi, nilai seni. Nah, ini yang rada blur. Karena kalau kita bicara nilai seni kan kita nggak tahu ini yang Abstrak banget. abstrak banget. Jadinya yang dilihat adalah apakah kalau dijual dengan harga segini ada yang beli. Oke, itu aja cukup ya. Sebenarnya itu aja. Itu aja cukup ya. Oke, Mbak Pandu, terima kasih sudah bergabung di kasih. 15 Minutes. Ya, oke. Kita main lagi. Main.
Metro TV.